semestinya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus, ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan
bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain membuka? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang,
Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Itu tadi informasi mengenai gugatan yang dilayangkan terhadap Presiden Jokowi, kemudian Anwar Usman, KPU, sekaligus Mensesnek Pratikno. Pemirsa, informasi tadi akan terus kami update, namun setelah ini jangan kemana-mana karena akan ada berbagai program yang akan disajikan melalui kanal YouTube Tribun News ataupun di aplikasi Tribun X. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023.
Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M.Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2.
semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi.
Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka pendaftaran
Ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebab pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M.Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama, tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya, siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK.
maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada ya Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau ya rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek menciderai proses demokrasi di Indonesia.
Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu.
Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum, harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus, ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan, karena
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan
KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang
mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu
gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya
harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25
Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama, tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya ada tulisannya, siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk
arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan-kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi.
Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebab pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor
Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2 semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat
kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan-kecurangan, dan ini salah satu aspek menciderai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun
asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebab pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1.
Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2 semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra bungsu
Putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan-kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum.
Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU.
Kuasa hukum tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M.Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama, tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya, siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga,
Kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang.
Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain membuka? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang belum dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita.
Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu.
Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum, harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus, ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan, karena
melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan. Kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan
KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat satu. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang
mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya. Untuk terkait gugatan dari kita ya terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum. Ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada ya Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau ya rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu
gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami ini adalah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya
harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya, Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebab pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25
Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama, tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya ada tulisannya, siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya. Asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk
arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami ini adalah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi.
Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Bang. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor
Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita ya terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum. Ya. Asas non-fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada ya Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau ya rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2 semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat
kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya, kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek mencederai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum. Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun
asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU. Kuasa hukum Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1.
Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, Paman. ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M. Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran, ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Ya. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan. Kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga, kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau, ya, rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat 2, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya, ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Raka Buming Raka yang merupakan putra bungsu
Putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk keterpihakan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, kepada salah satu pasangan karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi penetapan Gibran sebagai sebagai cawapres kami anggap ilegal. Mungkin nanti pengacara yang akan bisa memberikan penjelasan dari perspektif hukum, tetapi itu salah satu bentuk bahwa proses pemilu sudah dari awal terlihat dengan telanjang, dengan jelas, terang benderang melakukan keterpihakan, bentuk kecurangan, dan ini salah satu aspek menciderai proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Saya berhak menyatakan sikap dan pikiran saya yang juga dijamin oleh undang-undang. Kenapa kemudian saya bersama Petrus dan kawan-kawan yang lain menggugat? Karena saya sendiri mengkhawatirkan bahwa spirit aktivis-aktivis yang sudah mati, gitu, yang kemudian hilang dan yang mau dikembalikan, kita melawan dulu itu menghendaki bahwa negeri yang kita diami inilah negeri yang demokratis, di mana hukum dijunjung tinggi. Hari ini kami melihat dengan kasat mata bahwa terjadi upaya-upaya untuk membangun sebuah rejim baru yang mengkhianati konstitusi, yang mengkhianati peradaban demokrasi, dan kemudian membangun kembali kekuasaan yang melanggar hukum.
Terima kasih, saya hanya mempergunakan hak konstitusi saya yang dijamin oleh pasal 28 huruf E. Pemilu Demokrasi Indonesia 2.0 menunggu para tergugat, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, dan juga Presiden Jokowi serta Mensesnek Pratikno di sidang mediasi. Mereka telah mengajukan gugatan kepada mereka karena melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Mereka menegaskan bahwa tidak mempermasalahkan putusan KPU, maksud kami MK, yang memperbolehkan seseorang di bawah usia 40 tahun asalkan pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres-cawapres. Melainkan yang dipermasalahkan saat ini oleh para penggugat adalah peraturan KPU yang belum direvisi ketika tanggal 25 Oktober 2023 bertepatan dengan Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai capres-cawapres. Mereka menilai bahwa KPU yang menerima berkas Gibran ketika pendaftaran sebagai cawapres menyalahi aturan. Seharusnya KPU menerima berkas Gibran tersebut ketika aturan KPU tersebut sudah direvisi. Kalau nanti prosesnya berjalan, maka kita tentu saja akan ada mediasi. Kita menggugat para tergugat itu ya sebagai warga negara. Kita tunggu ya apakah yang bersangkutan hadir untuk ikut dalam proses mediasi. Masalah ini terjadi karena tergugat dan turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka solusinya ataupun jalan keluarnya ataupun aksinya harus dari para tergugat. Bang, kalau misalnya nanti KPU beralasan bahwa putusan MA ini final dan mengikat, Bang. Kita nggak masalahkan putusan MK. Kita masalahkan mau masuk rumah ada tulisan pakai sepatu, dia pakai sepatu diterima masuk. Gimana? Hah? Itu yang kita masalahkan. Logis kan? Logikanya. Ya, mestinya ulang dong setelah peraturan KPU itu direvisi, syaratnya sudah boleh, telah menjabat kepala daerah, kasihkan lagi berkas. Ini kan kita daftar ada syarat-syaratnya Pak. Harus ada kuasa, harus ada gugatan, harus ada fotokopi KTP, harus ada fotokopi KTPA, kartu tanda ya pengenal advokat. Tapi kan Gibran sendiri daftar di hari terakhir itu, Pak. Tanggal berapa daftarnya? Tanggal 25. Tanggal 25. Revisi peraturan KPU tanggal 23, tanggal berapa? Selamat siang pemirsa, kembali lagi dalam Breaking News bersama saya Seradita. Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0 mendaftarkan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU, kemudian mantan Ketua MK Anwar Usman, lalu Presiden Joko Widodo dan Mensesnek Pratikno ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat siang ini. Mereka digugat melakukan perbuatan melawan hukum berkenaan dengan pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dan putusan MK nomor 90 PUU 21 tahun 2023. Penggugat ialah Petrus Haryanto, kemudian Firman Tendri Masengi, dan Aswar Fargudiama. Ketiganya didampingi kuasa hukum dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI 2.0, Patra M. Sen. Yang digugat adalah mereka ketika pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebuah pendaftaran dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023, namun tetap diterima oleh KPU.
Kuasa hukum tim pembela demokrasi Indonesia 2.0 mengatakan seharusnya pendaftaran Gibran diterima KPU setelah ada revisi peraturan yang baru. Inilah pelanggaran hukum yang digugat oleh tim pembela demokrasi Indonesia 2.0. Kemudian terkait gugatan terhadap Anwar Usman, seharusnya ia dinilai tidak duduk sebagai majelis hakim ketika ada perkara 90 PUU tahun 2023. Jokowi dan Pratikno disebut membiarkan Gibran mendampingi Prabowo sebagai cawapres meski dinilai melanggar aturan. Kami para advokat hari ini sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pertama Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 1. Yang kedua, ya, saya buka halamannya. Yang kedua, ya, kami juga mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Anwar Usman SHMH sebagai tergugat 2. Lalu yang ketiga, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai turut tergugat 1. Dan yang terakhir, kami mengajukan gugatan terhadap Bapak Profesor Dr. Pratikno M.Sok SC selaku turut tergugat 2. Apa yang digugat? Yang digugat adalah pada saat pendaftaran ya, Saudara Gibran, KPU itu masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Karena kita ingat pendaftarannya dilakukan tanggal 25 Oktober. Pertanyaannya, kapan direvisi peraturan KPU nomor 23? Ya. Jadi pendaftaran ini menggunakan peraturan yang lama, tapi diterima oleh KPU. Mestinya pendaftaran baru boleh diterima setelah ada revisi peraturan yang baru. Saya perumpamaan, kalau teman-teman mau masuk rumah, ya, ada tulisannya, siapapun yang mau masuk rumah tidak boleh pakai sepatu. Ibu bapak pakai sepatu boleh nggak masuk? Nggak boleh. Pada saat itu juga seketika tidak boleh masuk. Oleh karenanya pendaftaran yang dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2005 semestinya oleh KPU berkasnya dirobek atau dikembalikan. Ya. Jadi itulah perbuatan melawan hukum. KPU menerima berkas pada tanggal 25 Oktober 2023 sebelum peraturan KPU-nya diperbarui atau direvisi. Itu satu. Yang kedua, ya, untuk terkait gugatan dari kita, ya, terhadap Pak Usman. Kenapa? Ada prinsip dasar dari hukum, ya, asas non fiksi. Siapapun dianggap sudah mengetahui hukum saat undang-undang itu dibuat. Semestinya ketika ada pengajuan perkara PUU 90, beliau tidak duduk dalam majelis dan sudah dinyatakan pelanggaran oleh MK. Maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada, ya, Bapak Anwar Usman di pengadilan negeri. Nah, yang ketiga,
Kenapa disebut Pak Petrus, ayahanda dari Gibran juga dibuat turut tergugat? Selaku warga negara, semestinya siapapun orang tua kalau ada niat dan atau rencana melakukan pelanggaran hukum harusnya apa? Dilarang atau dibiarkan? Harusnya dilarang. Ya. Begitu juga turut tergugat dua, semestinya memberikan satu nasihat dan juga tidak membiarkan. Nah, sekarang saya masuk ke poin yang paling penting adalah permohonannya ya, supaya ini bisa diketahui oleh teman-teman. Nama Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra bungsu putra Presiden Jokowi sekaligus cawapres dari Prabowo Subianto turut terseret dalam gugatan Tim Pembela Demokrasi Indonesia 2.0. Petrus Haryanto, salah satu penggugat, mengaku melaporkan Gibran ke KPU karena merasa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia mengaku menyaksikan demokrasi yang ditarik mundur lagi. Selain itu, ia menilai adanya penyalahgunaan tingkat kepercayaan kepada pemimpin dengan melancarkan dinasti politik. Petrus menyebut bahwa hal ini sebagai bentuk arogansi. Salah satu penggugat lain mengatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo telah menyalahi konstitusi. Ia menilai hukum konstitusi sengaja diobok-obok karena kepentingan pribadi. Saat ini kekuasaan yang mendapat kepercayaan melalui hasil survei, tingkat kepercayaan kepada penguasa cukup tinggi, tetapi disalahgunakan. Seakan-akan kalau melakukan satu kebijakan yang menciderai demokrasi, yang melakukan sistem dinasti politik, yang melawan akal sehat, seakan-akan tetap akan mendapat kepercayaan. Satu bentuk arogansi, satu bentuk penyalahgunaan kepercayaan, sehingga kita menyaksikan serangkaian peristiwa politik yang sangat menyedihkan saat ini. Pak, siapa saja yang digugat, Pak? Mengusik rasa kekecewaan kami, mengusik kami untuk melawan. Makanya kami mengajukan kepada kuasa hukum untuk melakukan satu gugatan. Yang pertama kepada KPU, ya kami konsen fokus ya, karena banyak juga yang sudah menggugat pada aspek lain. Kami fokus pada persoalan bahwa penetapan wakil presiden, calon wakil presiden, kami anggap bentuk arogansi, bentuk keterpihakan, bentuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.